Alfi cita-citanya pengen jadi apa nanti? Hafidhah. Hafidhah? Tepuk tangan, tepuk tangan. Alfi, sekarang udah mulai menghafal belum? Belum. Belum. Tapi ngaji Qur'annya sudah sampai juz berapa? Juz 11. Juz 11? Bener? Nggih. Kamu baru kelas 3 loh, masa ngajinya udah sampai juz 11? Tapi masih drill juz 1. Enggak apa-apa, coba sekarang dibaca. Contoh saja, surat pendek, ayo coba. Terserah kamu mau baca surat apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya agak didekatkan, mic-nya. Wal fajr walayalin asyr. Kamu nggak usah lihat gambarnya kamu di situ. Terus wasyafa'i wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Dah cukup, keren, tepuk tangan, seneng aku. Kamu tadi angkat tangan itu sebenarnya kamu mau tampil apa? Kan anak-anak yang dipanggil sama Abah itu mau diperlihatkan satu prestasinya, dua dicari potensinya, biar jadi contoh untuk anak-anak yang lain. Kayak ini tadi kamu baca Qur'annya bagus, baca Qur'annya fasih, seneng Abah. Terus kamu tadi rencananya mau tampil apa? Pidato sama sholawatan. Kamu bisa sholawatan? Bisa. Coba sedikit, ngajinya tadi sudah tartil, sekarang sholawatan. Ayo coba. Alfi, kalau pegang mic gini, di depannya gini, jangan di bawah sini, kalau di bawah kurang, gitu, ayo. Mugharam qalbi bi hubbika mugharam ya Mustafa al mukarram ya Rasulullah. Udah langsung jamalak. Jamalat ma fisni masafit mislu ain asar fuadi widati badrit tuja yasin. Dah cukup, baru kelas 3 loh ini. Sekarang pidato, bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ayo. Salam dulu. Hah? Salam dulu. Ya iyalah, salam dulu kalau mau pidato. Hadapnya ke sana, biar lihat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Anwar Zahid atau Aba Anza serta para jamaah yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul adab kepada kedua orang tua. Cocok. 100. Halo, Pak. Hah? Tiga toba, please toba. Ayahku ibu kemudit toba. Dengan niat berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama dijaga keutuhannya oleh Allah, dijauhkan dari musibah, bencana dan mara bahaya. Untuk saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan musibah, mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, diberikan ganti yang sebaik-baiknya. Yang diwafatkan Allah mudah-mudahan wafat dalam keadaan syahid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang saya sayangi, saya hormati rahimakumullah. Perjalanan dari Pondok Pesantren Darul Istiqomah yang sudah 35 tahun, semoga ke depan makin syiar, makin maslahah, manfaah dan barokah, amin Allahumma amin. Pondok pesantren ini
berasal dari dua kata, pondok dan pesantren. Kalau diuraikan, pondok itu sesungguhnya bahasa Arab. Adik-adik kalau buka kamus, ada lafadz funduk, fa, nun, dal, qaf. Bacaannya funduk. Tapi karena lesan Jawa ya diambil enaknya pondok. Itu artinya hotel. Jadi kalau nanti sampean ke Mekah, mudah-mudahan semuanya bisa ke Mekah, juga Madinah, kalau melihat gedung ada tulisan funduk, itu artinya hotel. Funduk Darul Iman, berarti itu hotel Darul Iman. Funduk Darut Taqwa, berarti niku artinya hotel Darut Taqwa. Tapi karena orang Indonesia itu sukanya ke Arab-Araban, jadi ada tulisan alif, ya, sin, kaf, ro, ya, mim. Sama orang kita itu dibaca alif, ya, sin, karim. Padahal yang benar bacaannya es krim. Jadi saya ulang, pondok itu bahasa Arab artinya apa? Mbah gak nyaut tok. Artinya hotel. Jadi kalau pondok pesantren NU berarti itu hotel bintang 9. Kan simbolnya NU bintang 9. Kalau pondok pesantren Muhammadiyah berarti hotel matahari. Pesantren itu ada yang mengatakan berasal dari bahasa India kuno, santra, artinya manusia yang dianggap suci, nggak punya dosa dalam kepercayaan India kuno, yang berhak menafsirkan kitab sucinya. Jadi orang India kuno itu punya kitab suci yang hanya boleh ditafsirkan oleh kelompok santra. Kitab suci orang India kuno itu Red Veda, Atharva Veda, dan Sama Veda. Iki sampean tak apusi ya orang ngerti. Itu hanya boleh ditafsirkan oleh kelompok santra, orang-orang yang dianggap suci, nggak punya dosa. Nah, kalau di Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, punya kitab suci Al-Quran, itu yang bisa menafsirkan ya kelompok santra. Kalau di Indonesia menjadi santri. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau diurut sejarahnya, mulai zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Allah mengutus seorang nabi dari bangsa Arab Selatan, namanya Nabi Hud alaihi salam, diberi kaum yang bernama kaum Ad. Wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad Allah mengutus saudara mereka yaitu Nabi Hud alaihi salam. Nah, karena kaum Ad ini nakal-nakal,
maka nasibnya dibinasakan oleh Allah. Gagal di Arab Selatan. Kemudian Allah ngutus nabi dari bangsa Arab Utara, namanya Nabi Shalih alaihi salam, diberi kaum yang disebut dengan kaum Samud. Wa ila samuda akhahum sholihah. Dan kepada kaum Samud Allah mengutus saudara mereka Nabi Soleh. Kaum Samud ini juga nakal-nakal, nasibnya ya dihancurkan oleh Allah. Di Arab Utara juga gagal, Arab Selatan gagal, Arab Utara gagal. Kemudian Allah mengutus Nabi la minal kiduli wala minal lori bal minat tengai, bukan dari Arab Selatan, bukan dari Arab Utara, tapi dari Arab Tengah. Dipilihkan dari suku yang terkenal paling fasih lesannya, paling gagah tubuhnya, paling ganteng wajahnya. Nabi itu adalah Ibrahim alaihi salam. Dan diingat Bapak Ibu para jamaah, semua nabi-nabi setelah Ibrahim alaihi salam itu adalah dzurriyyahnya, keturunannya Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim dijuluki Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Jadi semua nabi sesudah Nabi Ibrahim itu keturunannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu fasih lesannya, gagah tubuhnya, ganteng wajahnya. Dan semua keturunan dari Nabi Ibrahim yang jadi nabi itu ganteng semua. Ma arsalallahu nabiyyan illa wa hasanal wajhi. Allah tidak mengutus seorang nabi pun kecuali berwajah ganteng. Semua nabi itu ganteng-ganteng semua. Nah, sekarang kalau al ulama warasatul anbiya, para ulama itu pewarisnya para nabi, sampeyan diteni. Kiai-kiai niku rata-rata ganteng-ganteng. Kalaupun tidak ganteng, lek wis dadi kiai pasti ada aura tersendiri. Silahkan dilihat rai saya, insya Allah lama-lama belenek. Lah umpama ora ganteng pripun, nggih mboten napa-napa, wong niku mboten dadi syarat kok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum wala ila ahsabikum walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah tidak menilai wajahmu, bodimu, nasab keturunanmu, tapi yang dinilai Allah adalah hatimu, niatmu, iman dan takwamu. Nah, ini dalile kiai sing orang ganteng kaya sing ceramah iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah, saya lanjut. Tolong adik-adik jangan rame ya, biar ngajinya bisa tertib sayang. Nabi Ibrahim punya putra dari istri yang bernama Siti Hajar. Putra tersebut bernama Ismail alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka namanya Masjidil Haram. Nabi Ibrahim punya putra lagi dari istri yang bernama Siti Sarah. Putra tersebut bernama Ishak alaihi salam. Oleh Allah diberi pusaka Masjidil Aqsa. Makanya Isra-nya Rasulullah itu napak tilas pusaka Nabi Ismail dan pusaka Nabi Ishak. Isra-nya Rasulullah kan minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Sampai sini paham? Dari Nabi Ismail
ini melahirkan keturunan bangsa Arab. Jadi negara-negara Timur Tengah itu banyak keturunan Nabi Ismail. Nabi Ishak punya anak namanya Yakub alaihi salam. Dari Nabi Yakub ini yang melahirkan bangsa Israel. Bangsa Israel ini bangsa wong pinter. Bahkan gudangnya Nabi itu Bani Israel. Rata-rata Nabi itu berasal dari Bani Israel. Cuma memang serakah. Bukan hanya soal ekonomi saja, sampai soal Nabi saja. Mereka itu nggak mau menerima Nabi yang bukan keturunan Bani Israel. Maka sampai sekarang pun mereka tidak mau mengakui Rasulullah Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel, tapi Nabi Muhammad berasal dari keturunan Nabi Ismail. Jadi bangsa Israel itu begitu. Kalau ada Nabi yang bukan keturunan Israel, itu berusaha untuk diisraelkan. Contoh Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub itu nabinya bangsa Eropa, tepatnya di negara Yordania. Nah, akhirnya Nabi Ayub ini diambil cucu menantu sama Nabi Yusuf, dinikahkan dengan Siti Sarah, cucunya Nabi Yusuf. Setelah dinikahkan dengan Siti Sarah, Nabi Ayub diboyong ke Israel. Maka bangsa Eropa kelangan Nabi. Tapi lumayan, wis tahu duwe Nabi, senajan akhirnya kelangan, tapi kan wis tahu duwe Nabi. Daripada Indonesia ini setiap ada Nabi pasti palsu. Saiki ngaku Nabi, rong dino kas tangkep polisi. Duh, masih ingat nggak? Indonesia ini dulu banyak nabi-nabi palsu. Ada nabi namanya Ahmad Musaddiq, guru olahraga. Katanya ditemui malaikat Jibril itu di Bogor. Ngapain malaikat Jibril kelayapan sampai Bogor? Ada nabi lagi namanya Suyuti, tukang cukur. Indonesia ini luar biasa. Di Malang ada nabi namanya Yusman Roy, itu yang mengajarkan sholat boleh diterjemah. Jadi kalau takbiratul ihram bukan Allahu Akbar, tapi Allah Maha Besar. Nah, kena wong Betawi ya Allah gede banget. Kena wong Ponorogo Allah gede neram. Nek Bojonegoro ya Gusti Allah Gawedi. Nek wong Madura Allah Maha Raja tak iya. Di Jombang juga pernah ada nabi namanya Jari. Pokoknya Indonesia ini Masya Allah, setiap ada nabi mesti palsu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini adik-adiknya kok masih rame ya? Kalau adik-adik aja rame nggak pantas, apalagi yang kawak-kawak. Ya, di pengajian kok misalnya maaf-maaf ngobrol sendiri sama temennya atau main HP, itu rasa-rasanya kok kurang pantas. Apalagi di panggung. Kalau di panggung izin Kiai, tepuk tangan nggak apa-apa. Kan kalau di panggung itu jadi pusat perhatian, di syuting, akhirnya nanti komennya netizen itu kadang-kadang ngeri. Itu di panggung kok main HP sendiri. Meskipun nggak mendengarkan, mending ngelamun saja daripada main HP, malah nanti dinilai negatif. Bukan karena kita pengen dinilai manusia, enggak, tapi yuk ngerusui majelis pengajian. Betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang saya lanjut. Runutan dari masjid. Tadi Nabi Ismail diberi Masjidil Haram, Nabi Ishak diberi Masjidil Aqsa. Ringkes biar nggak kepanjangan karena saya mau pindah.
sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, sampai perbatasan beliau membangun masjid yang kemudian masjid itu dikenal dengan nama Masjid Quba. Itu adalah masjid yang pertama kali dibangun dalam sejarah Islam. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang ikhlas mengikuti majelis mulia malam hari ini bisa ziarah ke Masjid Quba. Salat 2 rakaat di Masjid Quba itu pahalanya sama dengan ibadah umroh. Lah kalau 4 rakaat pahalanya kayak umroh 2 kali. Di mana letaknya? Ya masuk wilayah Madinah. Mudah-mudahan seluruh jamaah ini diizinkan Allah untuk menjalankan ibadah umroh dan berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi realistis saja saya kalau mendoakan mudah-mudahan bisa umroh. Untuk mendoakan haji rasa-rasanya berat, bukan karena duit. Syarat haji yang paling berat sekarang itu as-sabru bil antri, karena antriannya udah 30 tahun. Ini coba disederhanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh menjadi rata semua seluruh Indonesia, antriannya 26 tahun. Itu pun sudah sangat lama. Kalau penjenengan sekarang umur 60 tahun baru daftar, nanti berangkatnya umur 87 tahun. Tekan pora umurmu. Nah, nek umroh kan masuk akal. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Masjid Quba itu masjid yang menjadi kebiasaan Rasulullah untuk bermalam minggu. Jadi Rasulullah itu punya kebiasaan malam mingguan. Tapi malam mingguannya Rasulullah Sabtu sore berangkat dari rumah menuju Masjid Quba, imma masyian wa imma raqiban. Kadang-kadang jalan kaki, kadang-kadang berkendara. Dari rumah Rasulullah sudah wudhu, sampai Masjid Quba enggak batal wudhunya, kemudian sholat di situ. Dan Nabi bersabda, siapa yang berwudhu dari rumah, bersuci dari rumah, kemudian menuju ke Masjid Quba melaksanakan sholat 2 rakaat, maka dapat pahala seperti umroh. Kenapa Rasulullah setiap Sabtu sore menuju Masjid Quba? Beliau tabarrukan dengan turunnya ayat la masjidun ussisa 'alat taqwa. Maka manusia itu nilainya dari takwanya, bukan dari pangkat jabatan kedudukannya, bukan dari kekayaan dan harta bendanya, bukan dari kepandaian dan kepintarannya. Maaf. Maka yang diberi titipan ilmu, kepandaian, kepintaran jangan pernah disombongkan, karena nilai manusia bukan dari situ. Toh ilmu itu juga milik Allah, hanya titipan. Kalau Allah pengen mencabut ilmu, gampang, diuntir saraf otake sidik wae, cetik langsung lolak-lolak. Digawe pikun ilontek ilmune, betul? Ya Allah, sekarang aja koyok pinter-pinter semua pertanyaan bisa jawab, gak ono yang balik. Ora usah sombong, turu lho wis ora kena dijak takoni. Betul? Demikian pula yang diberi titipan berupa harta, kekayaan, duit akeh, jangan pernah disombongkan. Nilai manusia bukan dari itu. Allah kalau pengen mencabut harta, kekayaan gampang. Sekarang kaya, diwalik grembyang, jatuh kismin. Kismin ki sak ngisore miskin. Nelongso. Ya kalau tadinya miskin jadi kaya, paling-paling kaget. Nah kalau tadinya kaya jadi miskin, stres. Gini apa nggih? Ya Allah, ini didengerin apa enggak ya? Pangkat, jabatan, kedudukan juga titipan Allah, ndak usah disombong-sombongkan. Allah menilai manusia bukan dari di dunia ini kamu pangkatnya apa, jabatannya apa, ndak. Pangkat jabatan ada habisnya kok, pensiun entek, kadang-kadang belum pensiun ada, belum purna aja udah selesai pangkatnya, betul? Nah, kadang ada dititipi pangkatnya sombongin, nek melakukan degek-degek, kesenggol sithik nesu-nesu, jangan macam-macam saudara sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya, loh lali jenenge dhewe. Padahal pangkatnya apa? Wakil RT.
Jadi manusia itu yang dinilai takwanya maaf. Nek sapi kae nilainya teko dagingnya. Semakin akeh dagingnya, semakin gede, semakin lemu, semakin larang. Sing lemu langsung mereng-mereng lungguhe. Kuwi nek sapi. Tapi apakah semua binatang nilainya dari dagingnya, dari lemunya, dari gedenya? Ndak. Nyatane ono kok manuk cilik ungkil-ungkil nilainya harganya lebih mahal daripada sapi sing gede. Nggih napa mboten? Karena manuk, ene wong ngomong manuk kok diguyu to. Nilainya dari suara. Kalau manuk nilainya dari suara, kalau sapi nilainya dari daging, dari lemunya. Lah kalau manusia nilainya dari apa? Lemunya. Ya kono saingan karo sapi. Dari takwanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Masuk ke jantung kota Madinah, Rasulullah langsung nyari tempat yang strategis untuk membangun masjid. Yang masjid itu sekarang kita kenal dengan nama Masjid Nabawi di Madinatil Munawwarah. Bapak Ibu para jamaah, setelah selesai membangun masjid, Rasulullah menentukan tempat yang istimewa dengan sabdanya, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat antara rumahku sampai dengan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Tempat itu sekarang dikenal dengan nama Raudhah, yang menjadi tujuan nomor satu siapapun yang ziarah ke Madinah, siapapun yang ke Masjid Nabawi. Target utama nomor satu mesti pengen ke Raudhah. Yang sekarang untuk bisa masuk Raudhah itu nggak sembarangan, harus antri dan pakai tasreh. Kalau nggak ada tasreh atau izin masuk, nggak bisa masuk. Kenapa tempat itu begitu istimewa? Ya karena Rasulullah saja menyebut itu adalah taman surga. Sholat, zikir, berdoa, iktikaf di situ sama dengan berada di taman surga. Masya Allah, rebutan mereka. Nah, kenapa tempat itu yang dinamakan taman surga? Kok bukan semua bangunan Masjid Nabawi disebut taman surga semua? Kok hanya tempat itu yang ukurannya kurang lebih 28 kali 16 meter, kurang lebih, saya sendiri nggak sempat meteri. Kenapa hanya tempat itu yang disebut taman surga? Kok enggak seluruh bangunan masjid disebut taman surga? Karena di tempat itulah Rasulullah mendirikan pondok pesantren. Di tempat itu Rasulullah mengajar sahabat-sahabatnya, mendidik murid-muridnya. Jadi pondok pesantren itu mulai zaman Rasulullah sudah ada. Iki modelmu kok kaya ora percaya ngono diomongi. Halo? Pondok pesantrennya Rasulullah itu namanya Raudhatun min Riyadil Jannah, taman surga. Maka semua pondok pesantren yang ada di dunia ini besok akan diangkat oleh Allah menjadi bagian dari taman surga, termasuk Darul Istiqomah. Lah penghuninya siapa? Ya semua yang berkaitan dengan pondok pesantren, yang ngajar, yang belajar. Jadi ya kiainya, bunyainya, ustadz-ustadzahnya, pengurus-pengurusnya, santri-santrinya, sak wali santrine mlebu swarga.
nek sahriyae ora telat. Dan semua orang yang ikut membantu dan mendukung perjuangan pondok pesantren minimal seneng karo pondok pesantren. Soalnya ngapunten kadang-kadang ana wong iki nanggone lingkungane iki ana pondok pesantren wis ora melu nyumbang, ora ndukung, ora ndongakne, malah ngrusui. Wonten apa mboten? Ora usah kaget. Sandinge sumur, sandinge jeding, sumur jeding untuk bersih-bersih. Sandinge kuwi mesti ana peceren, ora usah kaget. Halo? Perjuangane Kanjeng Nabi yo dirusui Abu Jahal, Abu Lahab. Mboten usah kaget. Sama nek berjuang terus wonten penghalang, ana aral, ana rintangan, wis niku gandengane. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, santrine Kanjeng Nabi niku nggih kathah saking tebih-tebih. Wonten santri sing berasal dari Jerman, namanya Suhaib Ar-Rumi. Coba to, niki wong Eropa. Dari Romawi Jerman datang ke Madinah, mondok ten kene Kanjeng Nabi. Wonten saking Asia Barat, Persia, namanya Salman Al-Farisi, mondok ning gone Kanjeng Nabi. Bahkan wonten saking Afrika, Bilal bin Rabah. Mulane pondok pesantren serius, pondok pesantren sepuh tingali, santrine rak saking tebih-tebih. Makanya pondok pesantren itu nek wis tenanan, santrinya dari jauh-jauh. Sampeyan titeni to pondok-pondok pesantren sing wis serius tenanan-tenanan niku, santrine teko adoh-adoh. Mulane ngapunten lek santrine lagi ngutek sak RT rong RT ya aja berbangga diri dulu. Niku nembe rodok pondok. Kiai nek serius niku, santrine mesti saking tebih-tebih. Iki ngrungokne ora to wong-wong iki. Saman koyoke ora percaya nek Kanjeng Nabi nggih pondok pesantren. Nggih, sahabate Kanjeng Nabi itu ada yang dikenal sahabat Ansor, ada sahabat Muhajirin. Sahabat Ansor itu yang asli penduduk Madinah. Sahabat Muhajirin itu asli penduduk Mekah, hijrah pindah ke Madinah. Nah, ini ada sahabat yang la minal ansor wa la minal muhajirin, bukan sahabat ansor, bukan sahabat muhajirin. Ini manggone nonggone teras-terase masjid, nonggone emper-empere masjid. Kemudian dikenal dengan nama Ashabus Suffah, penghuni teras, penghuni emperan. Terus kali Kanjeng Nabi didamelaken godak-godakan. Manggene ten mriku wis ana pondok godakan. Tinggalnya di situ, mondok di situ. Kepala pondok pesantrennya namanya Abdurrahman bin Sakhr yang kita kenal dengan nama Abu Hurairah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Rasulullah mengasuh pondok pesantren bersama dengan istrinya yang bernama Sayyidah Aisyah bintu Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara istri-istri Rasulullah yang diajak ngasuh pesantren niku Sayyidah Aisyah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh, sepeninggal Sayyidah Khadijah wafat, Kanjeng Nabi dawuh, inna ahabban nisa ilayya Aisyah wa inna ahabbar rijal ilayya abuha. Wanita yang paling aku cintai di dunia ini adalah Aisyah. Sedang laki-laki yang paling aku cintai di dunia ini adalah ayahnya Aisyah, Abu Bakar Siddiq. Kenapa istri Rasulullah yang paling dicintai Sayyidah Aisyah? Apa karena beliau cantik? Ternyata bukan. Bukan karena beliau cantik. Memang Sayyidah Aisyah itu cantiknya luar biasa. Sampai Rasulullah manggilnya itu mesra banget. Ya Humaira, wahai yang cantik putih kemerah-merahan. Kalau di sini kayak mana ya Aisyah itu ya? Cantiknya ya. Izin dan ini ya kesempatan saya ya pas gini tok ini dan. Kayak penceng ya ngacung.
Masa Aisyah ngono enggak. Saya ndak ada, iki tambah lemu iki. Ndak ada. Saking cantiknya. Tapi bukan karena itu Rasulullah paling mencintainya. Kenapa? Ya karena Sayyidah Aisyah yang diajak ngasuh pesantren karena keilmuan. Rasulullah mengajar sahabat. Kemudian para sahabat mengajar muridnya. Yang generasi muridnya sahabat itu disebut tabi'in. Napa Bu? Pisan maneh. Sampean kersane ngertos selama ini kan mek krungu tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Tapi ditakoni tabi'in ki apa? Mbah, pokoke tabi'in. Generasi tabi'in niki murite sahabat, lek sahabat murite Kanjeng Nabi. Ayo to sayang nyaut. Sahabat ki murite Kanjeng Nabi. Lah nek tabi'in murite sahabat. Ngoten. Lah sampai generasi tabi'in ini didhawuhaken farubba muballighin au'a min sami'in. Akeh wong sing dikandani luwih bisa madai ilmu tinimbang sing krungu langsung. Sing krungu langsung teko Kanjeng Nabi para sahabat. Kalau tabi'in ora krungu langsung teko Kanjeng Nabi, tapi dikandani para sahabat. Banyak generasi tabi'in yang lebih bisa menampung ilmu dibanding para sahabat. Makanya kalau kita teliti Bapak Ibu para jamaah, khususnya ustadz dan ustadzah, disiplin-disiplin keilmuan dalam Islam itu banyak yang lahirnya pada generasi tabi'in. Kayak ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, itu lahirnya pada masa tabi'in. Zaman sahabat belum ada. Sampean pernah dengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahas nahwu misalnya, Sayyidina Umar bin Khattab bahas sorob? Ndak ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi disiplin-disiplin keilmuan berkembang pesat, melahirkan berbagai macam disiplin ilmu itu pada generasi tabi'in. Nuwun sewu. Makanya biasanya pondok pesantren akan mengalami masa keemasan itu di generasi ketiga, cucu. Saniki Darul Istiqomah kan baru generasi kedua. Betul? Astagfirullah orang nyauti. Pendirine sampun sedo. Saniki namanya generasi kedua. Belum masa keemasan Istiqomah, Darul Istiqomah. Harus tetap optimis. Biasanya nanti puncaknya pada generasi ketiga. Putra-putrane beliau-beliau. Nek beliau-beliau ki sek dereng niki wong sek kaya ngene modele. Ijen Kiai. Lho, nggih. Ukurane generasi ketiga. Tapi yang ngono, kalau generasi ketiga ini kok tidak mampu mengembangkan dan tidak dikaderisasi dan regenerasi dengan baik, mengalami masa kehancuran. Nggih, nyuwun sewu radi ngatos-atos para pimpinan dari pondok pesantren. Jadi pertaruhannya nanti pada generasi ketiga. Bahkan banyak yang terjadi perpecahan di pondok-pondok pesantren itu juga pada generasi ketiga. Dek, mosok ning ngono pondok pesantren ono perpecahan. Piye? Kadung rukun ya ora kaya rukune pondok pesantren. Kadung pecohan ya ora kaya pecohane pondok pesantren. Dek, kula ngemotake. Halo. Lengkeh niki pun kathah kejadian pada generasi ketiga
pondok pesantren mengalami masa kejayaan, mengalami masa keemasan. Tapi juga banyak pada generasi ketiga itu pondok pesantren mengalami masa kehancuran. Artinya kehancuran itu ya entek santrine, hanya tinggal nama. Loh, saya tidak meden-medeni, enggak. Tapi bagaimana para sahabat mendidik murid-muridnya tabi'in menjadi generasi-generasi hebat, sehingga ini bisa dijadikan ukuran. Seorang guru disebut sukses kalau bisa mempunyai murid yang kapasitas dan reputasinya melebihi gurunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, kiai disebut sukses kalau mempunyai santri yang reputasinya bisa melebihi kiainya. Itu baru sukses. Sama halnya orang tua disebut sukses dan berhasil kalau mempunyai anak yang reputasi dan prestasinya melebihi orang tuanya. Izin, saya bisa dan berani mengatakan ini Pak Kapolsek ya. Bapaknya Pak Kapolsek itu orang sukses karena bisa mendidik dan membimbing putranya, mengantarkan putranya sampai menjadi Kapolsek. Izin Pak Kapolsek, bapaknya profesinya bapak? Bapaknya petani, perangkat desa, petani, tukang dakwah, tukang idak-idak sawah. Izin, tapi bisa mengantarkan putranya menjadi perwira, menjadi Kapolsek. Berarti ini yang hebat bapaknya, bukan Kapolseknya. Izin, rasa dikeploki wong sing hebat bapaknya. Nah Pak Kapolsek ini berhasil apa enggak, sukses apa enggak, lihat nanti putra beliau. Nah kalau putra beliau bisa jadi Kapolres, sukses ini Pak Kapolsek. Lah nek bapaknya Kapolsek kok putrane Hansip, gagal berarti Kapolsek. Izin dan sama Pak Dan Ramil juga begitu. Yang hebat itu bukan Dan Ramilnya, ayah beliau. Mungkin ayah beliau petani, mungkin ayah beliau pedagang, tapi bisa mendidik, mengantarkan menjadi kapten. Putranya menjadi Dan Ramil. Lah Pak Dan Ramilnya sukses apa enggak? Ya lihat nanti putranya Pak Dan Ramil. Kalau putranya nanti bisa jadi Dandim, nah ini sukses berhasil Pak Dan Ramil. Putrane Pak Dan Ramil ketua RT, ya berarti gagal Pak Dan Ramil. Saya juga mohon izin, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Kalaupun disebut berhasil, yang berhasil adalah orang tua saya, guru-guru saya. Yang hebat itu guru-guru saya, kiai-kiai saya. Saya hanya debu, saya bukan apa-apa. Karena kalau tanpa orang tua saya, tanpa mbah-mbah saya, tanpa guru-guru dan kiai-kiai saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Lah saya ini berhasil apa enggak? Ya nanti anak saya seperti apa? Kalau anak saya bisa melebihi saya, berarti saya berhasil. Lah kalau anak saya nggak bisa melebihi saya, ya berarti saya gagal. Halo? Pondok pesantren ini juga begitu. Akan berhasil ketika bertambah dekade tambah berkembang, tambah dekade tambah berkembang, makin manfaat makin barokah. Bukan hanya dari segi kuantitas, santrinya tambah banyak, itu juga belum bisa dijadikan ukuran. Tapi yang terpenting justru adalah kualitas. Serius iki bahasane iki. Halo. Wes selesai, ringkes, turun. Tadi dari Nabi Ismail, Nabi Ishak sampai ke Rasulullah, sahabat, tabiin,
turun sampai ke Indonesia, sampai ke Ponorogo, sampai Balong. Masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para aulia, para ulama sekitar abad ke-14 pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Jadi Bapak Ibu para jamaah, dibanding negara-negara lain di dunia ini, Islam masuk ke Indonesia itu agak telat, abad ke-14. Ini secara pergerakan ya, kalau secara individu di abad ke-12 sudah ada, tapi secara pergerakan baru pada abad ke-14. Padahal Islam sudah merambah ke wilayah lain di dunia ini di akhir abad ke-6 dan di awal-awal abad ke-7. Islam sudah masuk Spanyol. Ngertos Spanyol nggih? Kidule Siman. Bergeten aku. Abad ke-7 Islam sudah masuk Spanyol, dibawa oleh Torik bin Ziyad. Makanya adik-adik santri kalau ngaji Nahwu Alfiyah Ibnu Malik itu karangannya ulama asli Spanyol, namanya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayyani Al-Andalusi. Jadi yang ngarang Alfiyah Ibnu Malik itu orang Spanyol, bukan orang Balong. Hui, Islam sudah sukses membangun peradaban di sana. Islam masuk Rusia itu ya abad ke-7. Taman lek krungu ana wong maca hadis rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Imam Bukhari, rumangsamu Bukhari tonggomu bakal sego goreng. Orang sana. Ya Allah. Islam sudah masuk ke Irak, Mesir. Ya abad ke-7. Masa-masa Amr bin As jadi gubernur Mesir. Dah tak ringkes saya. Islam masuk Iran awal abad ke-7 yang membawa Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Makanya adik-adik santri Pondok Darul Istiqomah lek ngaji kitab Fathul Qorib Al-Mujib, itu karangannya siapa? Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Asfihan itu kota terbesar kedua di Iran setelah ibu kota Teheran, yang disinyalir menjadi pusat pengayaan uranium nuklir. Makanya Amerika Serikat itu takut sama kota Asfihan. Infonya, satelit pengawas keamanan Amerika Serikat selalu dihadapkan ke Asfihan karena di situ menjadi pengayaan uranium nuklir. Ternyata Amerika Serikat yang katanya negara adidaya, negara superpower, negara kuat itu takut sama nuklir. Kalah karo wong Ponorogo. Nuklir masuk Ponorogo dimakan, soalnya dadi bakso nuklir, ya toh? Ternyata wong Indonesia ki sakti-sakti, panganane bakso granat. Aku kapan itu pas lewat di Ponorogo ki ono warung itu tulisane sedia nasi bebek sambal mercon. Wong Ponorogo sambelnya mercon. Wah, Indonesia ini ternyata sakti-sakti. Bener, tongseng dipangan, tong karo seng lho dipangan. Loh. Bocah cilik-cilik, cambalong cilik-cilik doyan molen jajal. Molen iki dipangan karo cah cilik-cilik. Wong ibu-ibu kletis-kletis mangan jajan apa Bu? Kuping gajah jajal. Wah, Indonesia ini sakti-sakti ternyata. Kapal selam ya dimplok. Gulane ae pasir, batu. Mulane lek Amerika kae jarene wis tekan bulan, ala paling ning kono trimo ngencepno gendera. 6 bulan pamer-pamerno. Wong balong nek blonjo ino matahari. Ya ora kobong kok. Ya Allah ya Karim. Wes. Jadi Islam masuk ke Indonesia abad ke-14 itu dibawa oleh para wali terus sampai masa penjajahan.
Nah, ini nanti bagaimana peran ulama, kiai, santri dan pondok pesantren untuk Republik tercinta ini. Pada masa penjajahan, mohon izin Pak dan Ramil, Pak Kapolsek, yang menggelorakan semangat patriotisme untuk melawan kolonialisme, aduh kakean isme ini jelas bingung. Muga-muga sing tak omongi paham. Soalnya ketoke sing tak omongi iki wonge ayu-ayu tapi yang menggelorakan semangat perlawanan melawan penjajah itu ternyata ya para kiai, para ulama. Loh kenapa kok para kiai, para ulama? Bukan tentara, bukan polisi. Ijen waktu itu tentara belum lahir, apalagi polisi belum blas. Ijen dan memang iya kok belum lahir. Masyarakat itu kalau ada urusan apapun larinya ke kiai dulu. Halo, sampai anaknya masyarakat Indonesia ini kan nggak boleh sekolah sama Belanda. Dan nanti kalau anaknya orang Indonesia ini sekolah pinter-pinter, wah bahaya, bisa melakukan perlawanan kepada penjajah. Nggak boleh sekolah. Yang boleh ikut sekolah khusus anaknya bangsawan, minimal anaknya bupati. Anaknya bupati ke atas yang ningrat, yang bangsawan saja yang boleh ikut sekolah. Bupati mengisor, anak-anaknya gak oleh melu sekolah. Kayak anaknya camat, anaknya kapolsek, anaknya dan ramil, orang entuk melu sekolah. Lah terus pendidikannya bagaimana? Semua larinya ke pondok pesantren. Pendidikan dari anak-anak masyarakat semuanya ke pondok pesantren, dan di pondok pesantren itulah mereka digembleng untuk mencintai tanah air, ditanamkan kuat hubbul waton minal iman, cinta tanah air bagian dari iman, ditanamkan kuat melawan penjajah hukumnya fardu ain, kalaupun mati matinya mati syahid. Itu ditanamkan di pondok-pondok pesantren. Mulane masyarakat niku nek karo kiai manut. Jadi problematika keumatan itu bisa diselesaikan pada tingkat kiai. Zaman biyen ngoten, masyarakat itu urusan apa wae marane rak ten ngene kiai. Nggih napa nggih? Lho, nganti tekan saiki masyarakat lek karo kiai manut. Mulane lek badhe pilih-pilihan ngoten nika, mbah pilihan kepala daerah, mbah pilihan DPR, ya calon-calon ini mesti do marana nggone kiai, lebek omahe kiai. Dijaluki dukungan, soalnya ngerti nek masyarakat manut karo kiai. Sing arep nyalon kae. Do mara kabeh nang nggone kiai, walaupun kok nek wis dadi ya masyarakat ngoten kok. Anak nakal ya mara kiai. Yai nyuwun berkahe, anak kula nakal yai, nyuwun berkahe, kene didongani karo kiai. Alhamdulillah waras nakale. No. Yai bojo kula meteng tuwa, pun 11 wulan kok dereng lahir-lahir to yai. Mara kiai njaluk suwuk pendobolan. Terima dikei ngombe banyu kon ngombe karo gebyurne wetenge bojomu ya procot lahir kok ngono. Yai utang kula kathah yai, gek niki wayahe ditagih, kula nyuwun tulung kersane mboten ditagih, kersane sing kula utangi niku mboten nagih. Wis iki wacake ayat kursi mangke lek pas mandalladzi yashfa'u indahu waca sing dawa baru illa biizni. Kae kok metenteng kae ketoke utange akeh arep praktek kae. Ngono ya ora ditagih tenan kok. Utang kula kathah yai, nyuwun dongane kersane cepet lunas. Gampang, wacake ayat kursi ping 10.000 tanpa ambekan. Lunas sak wong-wonge.
Ana apa mawon wong biyen niku mara kiai kok. Yai bojo kula niki kok cerewet ram. Esuk ngomel lawan ngomel sore ngomel kula nyuwun donga sing kena nggo mbungkem cangkeme wong wedok ya. Wis gampang kae wacake summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Ya diparingi padahal kiai ini nembe bar dicelathu bojone. Malah ana donga Jawa nek iki jan ampuh tenan iki. Penting ya kanggo bapak-bapak sing bojone cerewet. Nek pengen waras cerewete entenono bojomu turu. Yang paling ampuh disuwuk pas turune mangap. Nek wis kira-kira tanek gek turune mangap kae, sampean lungguh sandinge wacake sebut jenenge bojomu. Pomo kok bojomu ki jenenge Sumiati. Bismillahirrahmanirrahim. Cilika cilikem. Bumi mengo. Cangkeme Sumiati mingkem. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kayak sebul ke cangkeme kae. Beres. Ibu-ibu sing rumangsa cerewet siap-siap. Engko bengi kathek lambemu isis. Disuwuk aman berarti. Mulane gek nang pasang jebakan ae sampean. Nek krasa lambemu isis berarti disuwuk, Bu. Emang wedok cerdas ya pasang jebakan kok. Wis pokoke pura-pura turu padahal asline isih melek. Wis krasa nek arep disuwuk. Ge sing lanang ngintip terus, wis turu apa urung, wis turu apa urung. Akhire sing wedok pura-pura. Sing lanang mlebu kamar mlakune jinjit kae. Kaya pendekar kungfu kae. Sing wedok karo merem kuwi ndang mrene yo ndang. Ndang mrene yo arep nyuwuk to. Bareng dijenggileng karo sing lanang. Yes, tanek iki. Sing wedok kudu guyu diempet. Sing lanang leh mantep kae. Auzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cilika cilikep. Bumi mengo. Bareng arep disuwuk kae sing wedok melek. Wek. Lho, biyen ngono kok. Apa-apa maro kiai biyen. Makanya kiai itu menjadi solusi dari semua problem keumatan sehingga bisa menggerakkan masyarakat untuk melakukan perlawanan melawan penjajahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah wis. Terus orang melu nyumbang ra usah cerewet. Membuat wis tau wis rungokke. Membuat mbuh ra direken kok. Pergerakan di Indonesia ini simbolnya dua. Satu, masjid. Dua, pondok pesantren. Nggih itibake datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih tiru Kanjeng Nabi. Makanya rata-rata pondok pesantren niku mbah masjid, mbah musala, mbah aula agung, kuwi mesti wis. Biasanya tata letake kaya ngono kuwi. Terus ana godaan kamar-kamare santri. Muga-muga paham. Kae nek cara pewayangan kae gunungan kuwi simbol masjid. Nggo ngumbah, nggo resik-resik, nggo ndidik, nggo gembleng. Nah, sebelah kiwa Kurawa. Kae sing bala Kurawa kae mesti ditata nang gone sebelah kiwa ning gunungan. Ana dalang leh nata Kurawa kok derek nang gone tengen kuwi dalang bingung. Mesti manggone nang kiwa. Lah Pandhawa manggone nang tengen. Kurawa ki simbol angkara murka, Durjana. Pandhawa ki simbol satriya sing wis bersih. Lah sing angkara murka Durjana sing mangkono sisih kiwa iki yen pengen dadi satriya, pengen bersih kudu diumbah, digembleng nanggone gunung. Wis mbah paham mbah ora ngene iki. Angel ngomongi wong sing rupane ayu tapi kok paham nggih? Ya wes nek wis paham. Iya. Lah saiki pondok pesantren niku nggo gembleng generasi-generasi hebat.
Nun sewu adik-adik santri, sama neng pondok ki ora kudu dadi kiai, ora kudu dadi bunyai. Jadi apapun yang penting manfaat, yang penting barokah. Mergo pondok niku nggone barokah. Maaf, santri pondok kuwi aja diremehke. Senajan ketoke morot modal dan roto-roto tahu gudiken. Ketoke sarungan klumbrak-klumbruk, rang romesi. Iki saiki ketok ganteng-gantengan perkara enek acara. Nah, coba lek pas bendinane kae. Rang romesi. Tapi jangan diremehkan. Kenapa? Soale ilmune santri niku sanate nyambung ngantos Kanjeng Nabi. Ilmune santri no pondok niku tetesan ilmune Kanjeng Nabi. Aja diremehke. Duh ki waktune sayange ora cukup iki. Lah saiki sing disebut ulama ki sing piye? Soale pondok ki nggon gemblengane. Ada beberapa kriteria, di antaranya satu, rijalul ummah. Bareng. Community leader. Bareng. Kok community lemper? Mimpin masyarakat. Nun sewu. Jadi kiai niku mboten namung mimpin santri, tapi ya mimpin umat, mimpin masyarakat. Nah, mimpin masyarakat kuwi luwih angel tinimbang mimpin santri. Nek mimpin santri gampang. Santri pondok pesantren walaupun jumlahnya ribuan bahkan puluhan ribu mesti manut kalih kiyaine. Kiyaine merentah ngetan, puluhan ribu santri ngetan kabeh. Kiyaine merentah ngalor, ribuan santri ngalor kabeh. Ora ono sing wani bantah karena di pesantren itu ada lembaga tertinggi yang paling ditakuti oleh semua santri, namanya Departemen Kualat. Mulane tempat pendidikan akhlak, pendidikan karakter ini nggone pondok pesantren. Ngomong santri iki gampang kok. Tapi ngomong masyarakat, mimpin masyarakat angel. Jangankan ribuan, sepurane mimpin wong desa napa niki desane? Mimpin wong Sumberjo 10 iki lho angele ra karuan. Apa meneh wayah pilkada kae. Karo kiyaine dijak, "Sok, pilihan milih calon kae ya." Niki wong 10 ki sing 7 malah ngomong ngene, "Ngapunten Mbah Yai, pun angsal ndunduman keng mriko kok." Terus angel. Mulane dalam ngomong masyarakat niku menerapkan niku cara tembang lirir kae cah angon. Dadi duwe sifat angon. Angon itu kan ngemong. Bu. Ngemong angon itu mengetutkan. Apa ya mengetutkan itu? Mengintili. Angon niku manggone nang ngarepe apa nang mburine? Wong angon iki nang ngarepe sing dingon apa nang mburine? Ten mburine mengetutkan. Kaya angon wedhus, endi wedhuse mau ya? Angon wedhus iki mesti manggone nang mburine wedhus. Nek wedhuse mlakune wis bener apik, jarke tutke wae. Lah engko lek bandang-bandang baru ditariki ngono kuwi. Lah nek manggone nang ngarepe wedhus ora angon kuwi, blantik. Gelem ora gelem wedhus ditarik diseret kae nganti melet-melet kae, tekek gulune ora peduli. Mulane sampean lek milih pemimpin kuwi milih pemimpin sing iso angon, aja pemimpin blantik. Iso ketekek gulumu melet-melet. Allahumma sholli ala Muhammad. Saged dipahami nggih? Halo. Mergo angon, maka teori yang dipakai itu ngetutno senengane masyarakat kuwi apa? Ora langsung diberantas habis.
Senengane masyarakat kuwi apa? Lah engko disisipi nilai-nilai Islam. Masyarakat kok senengane kesenian. Oke, dakwahnya lewat kesenian diselingi disisipi nilai-nilai agama. Wong Ponorogo senengane reog. Dakwah Islam lewat media reog, senengane wayang, mendakwahkan agama melalui media wayang. Engko lakon pewayangane disisipi nilai-nilai agama, senengane gending-gending, tembang-tembang, ciptakan gending-gending yang di situ kalimat-kalimatnya mengandung filosofi agama. Mulane ana gending-gending gereh, cublek-cublek, gundul-gundul, sluku-sluku, turi-turi. Lah kuwi nah iki saiki pangapunten sangat wonten permintaan rumiyin saking panitia untuk mengedarkan kotak amal, diberi waktu untuk pesantren. Ini masuk bagian dari jariah Bapak Ibu, kesempatan jenengan arep bangun pondok pesantren dhewe ora iso, ora potongan, wong dirimu tidak patek gablek dhuwit. Tapi lek bareng-bareng ngeten iki, Masya Allah, jenengan mangke saged pikantuk ganjaran kolektif. Alhamdulillah. Ayo ki grup sholawat 1-2 lagu sambil ngiringi santri-santri untuk mengedarkan kotak amal kangge pondok pesantren. Nggih, monggo Bapak Ibu disiapkan infak terbaiknya. Nanti saya lanjut ngajinya, dan kalau masih ada waktu mudah-mudahan bisa bagi-bagi sarung cap. ayo monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mewakili panitia dan keluarga besar pondok pesantren mengucapkan terima kasih infak dan jariyahnya penjenengan. Jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza. Amin Allahumma. Saya lanjut dulu karena community leader, emotional quotient. Alah ngomong apa iki? Makanya berhasil kalau penjenengan jeli gaya penyebaran Islam yang dilakukan oleh para wali jauh lebih sukses dibanding dengan penjajah. Penjajah di Indonesia ini kan bukan hanya menjajah ekonomi, tapi juga menjajah akidah. Mereka juga menyebarkan agama, tapi agama yang ditawarkan oleh penjajah tidak laku. Yang sukses besar adalah Islam yang diperjuangkan oleh para aulia dan para ulama. Soalnya gayane ngetutke kuwi. Kadang-kadang leh mulange niku sederhana. Nun sewu cobi. Kanjeng Sunan Derajat iki ndhawuhi masyarakat, mosok kok arep kalah karo kodhok. Wong kodhok iki nek diparingi nikmat kae padha ngaji kok. Napa nggih to Kanjeng Sunan? Lho rungokke to lek rampung diparingi nikmat rupa banyu udan kae, kodhok-kodhok do ngaji kae. Dirungokke lah kok tenan. La in syakartum la azidannakum wala ing kafar. Nah kodhoke ngalah rene, inna azabi lasyadid kae. Kowe sing ora pati iso ngaji ya mung maca qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwaile. Apa maneh sing bodho kae mung maca qul ing kuntum, qul ing kuntum, qul ing kuntum. Tiruwa tawon jere Kanjeng Sunan Giri. Maksudnya pripun Mbah Yai? Lha tawon ki uripe nggo zikir nyang Gusti Allah. Napa nggih? Lha tawon mabur kae suarane rumangsamu rak ming gembrembeng kae zikir kae tawon kae. Allah 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 nyebut asmane Allah kae. Allah 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 Allah. Yen ora percaya cekel siji tempelke kupingmu. Rungokke engko ora Allah ora ngono. Lha wong bebek ki maca tasbih terus kok. Wong-wong iki krungune ra wis sejatine subhanallah subhanallah subhanallah. Ra ngandel ya wis. Syukur aja kalah karo sapi. Sapi ki rampung dikeki mangan, rampung dikeki ngombe kae aja maca hamdalah kae. Alhamdulillah.
Apa persis? Matur suwun nggih, matur suwun. Matur suwun, matur suwun. Nggih, nggih. Ilate wong Jawa niku angel dikon ngunekke Arab. Lapangan amba ki nggone wong sing macem-macem. Nggone wong werna-werna. Lah macem-macem werna-werna kuwi bahasa Arabe al-laun. Al-laun, al-laun ki maknane macem, al-laun maknane macem. Dadi macem-macem berarti bahasa Arabe al-laun, al-laun. Ilat Ponorogo arep ngonekke al-laun, al-laun kangelan alun. Arep ngomong syahadatain repot sekaten. Kalimah syahadah angel, kalimah sodo syamir khairan fatrukil bago repot semar gareng petro. Kene ngulangi ibadah kae ora langsung disebut salat. Mergo napa? Le wong biyen niku dereng kenal salat, ning wis kenal pangeran. Ibadahe piye? Manembah Sang Hyang. Nek ngarani ki manembah Sang Hyang, mula kae urung diarani salat, diarani sembah yang leh manembah manggone di sanggar pamujan, mula kae ora disebut musala ning disebut langgar. Cerdase wong biyen. Nek arep mlebu desa ki mesti ana gapurane kae. Lho gapura ki supaya warga desa kuwi guyub rukun jadi pemaaf bukan pendendam. Wong gapura ki asline bahasa Arab ghafura, pemaaf. Nah ilate sampean arep ngomong ghafura metode-metode angel gapura. Understand? Paham karepmu ora paham karepmu. Nomor loro ditirokke Rijaluddin bareng spiritual leader bareng. Kok isine serwal melungker gitu ya. Jadi harus mempunyai daya spirit, kekuatan spirit. Nuwun sewu Kiai Nahuri, Kiai Zainal Arifin, Kiai Muhammad Ghufron, nuwun sewu panjenengan yen nerusake amanah saking muassis pendiri, neruske pondok, neruske mulang niku gampang. Neruske dari segi keilmuan niku gampang. Sing angel itu bagaimana mewarisi istiqomahnya, mewarisi perjuangannya, mewarisi kesabarannya, mewarisi zuhudnya, mewarisi wirainya, mewarisi ikhlasnya. Itu sing angel. Kalau hanya mewarisi keilmuan, transfers of knowledge gampang. Saiki pengen pinter gampang kok. Gampang orang angel mau saiki pengen pinter. Kitab pirang-pirang, Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Bahkan ada ilmu yang mencakup semua disiplin ilmu, namanya ilmu Googleologi. Kalau hanya sekedar pengen pinter, nuwun sewu. Budal mondok nonggone pondok sing tenanan, orang usah suwe-suwe 7 tahun ngono mesti iso maca kitab, insyaallah ngalim wisan. Kalau hanya sekedar berilmu wis to budal nonggone pondok sing tenanan, ora pondok-pondokan. Ngaji sing tenanan 7 tahun insyaallah wis ngalim sampean, iso ngaji wisan. Kalau hanya sekedar berilmu. Tapi mboten cukup niku. Harus ada sesuatu yang bisa melahirkan al-hikmah wal barokah bareng al wal sepisan maneh al wal. Nah itu adanya di pondok pesantren dan itu kekuatan dan daya spirit. Mulane nuwun sewu kiai mbiyen niku nek mulang dibanding karo guru-guru saiki kalah. Dibanding karo dosen-dosen apa maneh sing wis S3, S4, S7, S14. Oh kiai-kiai mbiyen kalah. Kiai mbiyen niku mboten enten sing gadah gelar akademis. Kula kok dereng kepireng kiai-kiai zaman mbiyen kok enten doktor IR terus mburine MSI, MPDI, MHI, MM, MH, SH terakhir BH.
Ora ana. Gayane mulang yo kadang mboten penak dibanding karo ustaz-ustaz saiki, kalah. Wong donga ora patek fasih kok. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiyatan fil jasad. Iya ada tampil ngilmi wa barokah tampil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut. Saiki kan fasih-fasih ustaz-ustaz saiki Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Lah muni kok ambek indil-indile merotoli kae. Lho kadang mulangi ora cetha kok. Gek kitabe wis mblobor, sasane iki wis mblobor, kitab lawas nganggo kacamata kandel kae. Mulang santrine kae. Al jamalu utawi untu. Unta lho diwaca untu. Lah santrine ono sing ngerti kae. Niku maknane unta Mbah Yai, aku wis ngerti. Kuwi unta sing duwe untu. Kuwi basa Arabe jamal, nek rande untu kuwi nakoh ya. Kiai iki mau kalah. Wal jaradu lan lawang, walang iki diwaca lawang. Dari santrine, walang Mbah Yai. Lah iya, walang sing mlebu teko lawang. Wal hayatu lan alu, ula Mbah Yai. Lah iya ula gedene sak alu. Nek cilik kuwi cacing ya Le. Wal ghanamu lan kembang, kambing Mbah Yai, kambinge mangan kembang. Nah, tapi ngono nyatane santrine kok hebat-hebat ayo. Ayo, bahkan tokoh-tokoh besar negeri ini mayoritas adalah alumni pondok pesantren. Para pendiri republik ini mayoritas adalah orang-orang yang pendidikan karakternya ta'limul muta'allim, bidayatul hidayah, sulamut taufik. Halo? Coba para pahlawan nasional, pejuang-pejuang republik ini. Ini banyak lulusan pondok pesantren, banyak kiainya. Kiai Mojo. Mu kiai tenan niku, ngalim niku. Bolone Pangeran Diponegoro. Ya Pangeran Diponegoro niku ngalim. Namanya asline kan Abdul Hamid. Apal Quran, menguasai qiraah sab'ah. Lho saniki peninggalane wis ana Fathul Qorib, Fathul Muin. Kiai niku. Halo? Ono Kiai Tengku Umar, ono Kiai Sultan Hasanuddin, kathah. Lah kae sampean lali po, resolusi jihad. Indonesia iki wis diproklamasikan merdeka, tapi mau direbut kembali sama sekutu kae. Kedaulatannya mau direbut kembali. Iki sudah merdeka apa ora? Sapa sing gerakno kae? Resolusi jihadnya Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari sing menggerakkan para kiai, para santri, warga masyarakat sekitar. Sampai pimpinane tentara sekutu sing jenenge Brigadir Jenderal Malabi kae sing mantene santri kae. Dudu tentara, dudu polisi, izin Pak Kapolsek Pandan Ramil, tentara polisi urung enek kok. Sing mateni santri, aku ngerti dhewe pas nonton filmnya kuwi. Film yo fakta sejarah kok. Ngono lho. Waduh waktune rek. Mulane di awal-awal kemerdekaan kae pas sapa jenenge Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara sowan Presiden Soekarno. Disuwuni saran, apa saran Bapak untuk generasi bangsa ke depan? Pesene, wahai Paduka yang mulia Presiden Republik Indonesia, jangan menomorduakan pondok pesantren, jangan menganaktirikan pondok pesantren, apalagi sampai meninggalkan pondok-pondok pesantren. Karena cikal bakal berdirinya negeri ini adalah kiai, santri, dan pondok-pondok pesantren. Pondok pesantren melahirkan kemerdekaan.
kemerdekaan baru melahirkan sekolahan sampai perguruan tinggi. Maka nenek diurut sekolahan, perguruan tinggi, putune pondok pesantren. Mulane lek ana pejabat diaturi undangan ten pondok kok kersa rawuh kaya Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, insyaallah barokah. Apa maneh gelem melu nyumbang. Ya ndukung dan seterusnya. Titenono pejabat sapa wae katik mengkhianati pondok pesantren mesti kuwalat. Mesti. Tenanan iki. Halo? Halo? Jadi ternyata pendidikan asli Indonesia yang sampai sekarang masih lestari ya pondok-pondok pesantren. Maka mudah-mudahan keberadaan Darul Istiqomah ini benar-benar bisa sesuai dengan namanya, istiqomah ila yaumil qiyamah. Terus makin syiar, makin berkembang, mampu melahirkan generasi-generasi yang sholihin, sholihat, yang manfaat untuk masyarakat, manfaat pula untuk negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Sampun matur suwun, sampun jam sedoso. Hah? Ya udah, siapa yang pengen dapat sarung, ayo sini. Ya udah, itu jilbab hitam baju kuning, maju. Kamu nggak apa-apa. Satu. Loh, satu aja. Satu dulu. Apa ini? Oh. Apa maksudnya? Oh, dibagi-bagi. Nggih, badhe dibagi niki. Kathahe. Nggih. Ya di situ aja nggak apa-apa, Nduk. Soalnya ada pagernya. Kasih mic mawon, kasih mic, nggih. Nah, di situ mawon. Di situ. Ya kamu yang sini kok malah anaknya mbok panggil situ. Oh, anak buah rang genah iki. Aja sok njeragani kamu. Ayo salam dulu sayang, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik namanya siapa? Miftahu Alfiyatur Rahmah. Panggilannya? Alfi. Alfi. Alamat rumahnya mana? Ngiloilo. Hah? Ngiloilo. Ilo-ilo? Sana loh, Bah. Gunung. Mana? Gunung, Bah. Sawah gitu kok. Gunung. Hah? Kalau malam nggak kelihatan. Oh, gunung sana. Terus ke rumah Mbak E. Oh, omahe sampean berarti nang dhuwuring gunung. Nggih. Ya ini sampean sampai sini tadi gelundung dari gunung berarti. Enggak. Lah katanya omahe gunung. Pakai motor. Oh, pakai motor. Nggih. Alfi kok ngacung duluan, kok angkat tangan duluan, pengen apa? Pengen sarung. Pengen Sama pengen resort. apa? Sama pengen resort. Sama pengen apa? Resort sama doa Abah. Oh, pengen ridho. Minta doa apa itu ujiannya bisa nilai 100. Amin. Alfi, emang sekarang kamu lagi ujian? Nggih. Sekolahnya ten pundi sayang? Min 3 Ponorogo. Min 3 Ponorogo. Ujiannya berapa hari? Kok ngitung dulu? Sekarang udah dapat berapa hari ujiannya? 5. Udah 5 hari, ya wis tak doain nilainya bagus. Tapi harus belajar. Nggih. Kelas berapa Alfi? Kelas 3. Kelas 3. Nggih. Alfi kesini sama siapa? Ayah. Ibu juga ikut? Mboten. Ten pundi ibu? Kerja. Loh, ibu kerja ten pundi? Taiwan. Oh, ibu kerja ten Taiwan. Alfi sama ayah. Nggih. Alfi punya kakak enggak? Mboten. Adik? Mboten. Ya mboten, wong ibumu tidak di rumah. Ya nanti ibumu ketemu sama Abah. Abah insya Allah nanti tanggal 28 mau ngaji di Taichung di Taiwan. Jadi akhir bulan ini
nanti Abah ke Taiwan, dari Taiwan langsung sambung ke Hong Kong, dari Hong Kong Jakarta terus Bali, terus pokoknya bolang. Ibumu namanya siapa? Namanya ibumu siapa? Ibumu yang di Taiwan itu loh namanya siapa? Namanya sinten? Siapa? Okriyanti. Okriyanti. Ya iso tak golekane. Okriyanti ibu Alfi. Alfi, sekarang misalnya ini ibumu lagi nonton, kamu pengen ngomong apa sama ibunya yang di Taiwan? Ini nonton kok ibumu. Ayo ngomong. Bu. Aku cinta ibu. Pengennya ibu di Taiwan terus apa pengennya ibu pulang? Pulang. Segera apa nanti-nanti? Segera. Nah kalau belum dapat duit gimana? Ya udah berapa ya? Udah pada 2 tahun loh. Udah berapa nggak pulang? 2 tahun sampai. 2 tahun nggak pulang ya? Enggak. Ya udah nggak apa-apa. Alfi cita-citanya pengen jadi apa nanti? Hafidzah. Hafidzah? Tepuk tangan, tepuk tangan. Alfi, sekarang udah mulai menghafal belum? Belum. Belum. Tapi ngaji Qur'annya sudah sampai juz berapa? Juz 11. Juz 11? Bener? Okay. Kamu baru kelas 3 loh, masa ngajinya udah sampai juz 11? Tapi masih drill juz 1. Enggak apa-apa, coba sekarang dibaca. Contoh saja, surat pendek, ayo coba. Terserah kamu mau baca surat apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mic-nya agak didekatkan, mic-nya. Wal fajr walayalin asyar. Kamu nggak usah lihat gambarnya kamu di situ. Terus wasyafa'i wal watr. Wal laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad. Dah cukup, keren, tepuk tangan, seneng aku. Alfi, kamu tadi memang pengen dipanggil sama Abah? Enggak, dari lama. Udah dari lama? Enggak. Kenapa kau pengen dipanggil sama Abah? Enggak apa-apa. Kok nggak apa-apa? Emang Alfi suka ya sama Abah? Iya, fans. Buktinya apa kalau Alfi fans sama Abah? Apa buktinya? Subscribe Subscribe. channelnya. Channel YouTube-nya udah di subscribe. Apa namanya channel Anza YouTube-nya Channel. apa? Anza Channel. Anza Channel. Makasih ya. Berarti kamu termasuk subscribernya aku. Lama? Udah lama. Subscribe-nya udah lama. Udahlah. Udah nggak apa-apa. Kamu tadi angkat tangan itu sebenarnya kamu mau tampil apa? Kan anak-anak yang dipanggil sama Abah itu mau diperlihatkan 1 prestasinya, 2 dicari potensinya, biar jadi contoh untuk anak-anak yang lain. Kayak ini tadi kamu baca Qur'annya bagus, baca Qur'annya fasih, seneng apa? Terus kamu tadi rencananya mau tampil apa? Pidato sama sholawatan. Kamu bisa sholawatan? Bisa. Coba sedikit, ngajinya tadi sudah tartil, sekarang sholawatan. Ayo coba. Alfi, kalau pegang mic gini, di depannya gini, jangan di bawah sini, kalau di bawah kurang, gitu, ayo. Mugharam qalbi bi hubbika mugharam ya Mustafa al mukarram ya Rasulullah. Udah langsung jamalak. Jamalat ma fisni masafit mislu ain asar fuadi widati badrit tuja yasin. Dah cukup, baru kelas 3 loh ini. Sekarang pidato. Bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ayo. Salam dulu. Hah? Salam dulu. Ya iyalah, salam dulu kalau mau pidato. Adabnya ke sana biar lihat jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Anwar Zahid atau Aba Anza serta para jamaah yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Adab kepada kedua orang tua. Cocok. Kenapa saya memilih judul ini?
karena saya sangat mencintai kedua orang tua dan saya sangat prihatin melihat situasi dan kondisi zaman sekarang yang begitu memprihatinkan. Padahal orang tuamu di Taiwan. Banyak anak-anak disuruh malah menyuruh, diperintah malah membantah. Contohnya anaknya sekarang pakai jilbab warna hitam. Ya apa enggak? Kalau disuruh malah merentah. Ya apa enggak? Ayo lanjut sayang, lanjut. Pekerjaannya hanya ruhut, citapul, cuma ngerumpi-ngerumpi, makan-makan, dan kumpul-kumpul. Betul apa betul? Betul. Apa singkatannya tadi? Ngerumpi-ngerumpi, makan-makan sama kumpul-kumpul, apa singkatannya? Pekerjaannya hanya apa? Ruhut, citampul, cuma ngerumpi-ngerumpi, makan-makan, dan kumpul-kumpul. Betul apa betul? Pekerjaannya ruhut citompul katanya. Ngerumpi makan kumpul-kumpul. Ayo lanjut sayang, lanjut. Jangan ya dek ya. Kok jangan ya dek? Mosok tuwek-tuwek iku adikmu. Bukan. Ayo lanjut saya, maaf ya, ini Alfi memang sengaja tak godain. Saya pengen tahu kekuatan hafalannya seberapa. Gitu. Memang kalau tak godain kayak gini kan dia bisa bingung. Apa tadi lanjutannya ya? Ayo lanjut. Jangan ya dek ya. Oleh karena itu saya akan menyampaikan beberapa adab kepada kedua orang tua. Ada beberapa hal tentang adab kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah menghormati kedua orang tua. Sebagai firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa huwa bil walidaini ihsana. Alfi, illa iyahu, nggih. Hati-hati kalau baca ayat Al-Qur'an. Kayak tadi kamu maksudnya mau ngomong sebagaimana firman Allah, tapi kelewatan sebagai firman Allah. Ayo diulang, sebagaimana firman Allah, ayo. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillah, diulang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa huwa illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surah Al-Isra ayat 20 ayat 100 23. Ayo lanjut. Hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua adalah berterima kasih kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Bapak Raiso. Ibu yang telah mengandung kita 9 bulan. Menyusui selama 2 tahun. Sing gelem kuwi nek ditinggalno Taiwan ya ora sampai 2 tahun. Lanjut. Yang ketiga Apa yang ketiga? Setelah berterima kasih kepada kedua orang tua, yang ketiga. Yang ketiga, kalau kita mau menjadi anak yang salih-salihah, maka kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua. Karena Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a asyiratul mu'minin. Doa itu pedangnya orang-orang mukmin. Ya, cukup sekian, ditutup. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Ada pantonya apa enggak? Enggak ya, ditutup. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Wah, ini mentalnya udah bagus, hafalannya lumayan bagus. Terus belajar ya nak ya? Nggih. Belajar terus. Kamu mau hadiah sarung? Mau. Sarungnya cap apa? Mangga. Kamu kok tahu sarung cap mangga, taunya dari mana? Sering nonton. Oh, sering nonton. Ini tak kasih yang spesial yang ada fotonya Abah Anza series. Ya, buat Alfi. Lihat itu ada fotonya Abah enggak baliknya? Ada. Nah, comel. Maksudnya cowok melas. Itu batik keren bagus, bisa dipakai cowok, bisa dipakai cewek. Ayo kamu promo sarung mangga, bisa enggak? Ayo. Sarung mangga, ayo. Sarung mangga, sarungnya Abah Anja. Kalau nggak pakai sarung mangga, nggak bahaya ta? Bahaya kalau nggak pakai sarung mangga. Ya udah, kamu biasanya kalau berangkat sekolah disangoni berapa? 50. Soalnya pakai kartu ID card. Oh, pakai kartu ID card. Nggih. Satu hari 50.000. Ya enggak, buat seminggu. Oh, 50 buat seminggu. Ya udah, tak kasih 500. oh, 500. Lo katanya tadi bagus. Hah? Apa? Tadi katanya bagus. Yo, aku ngelem kamu. Tak kasih buat sebulan. Kalau buat sebulan berarti berapa? 300 toh. Atau apa ibuku pelit loh karo ayahku. Karena toh melas loh, Pak. Katanya tadi seminggu 50. Kalau Lah aku kalau entek gak dikein dah lho, Pak. Pelit loh. sing sapa ibuke? Ayahe. Wah, ayah kok pelit. Ayah lo dikirimi terus sama ibumu. Yang pelit ibu apa ayah? Gak jadi. Yang pelit ibu apa ayah? Ayah. Oh, ayah ora melok duit duit. Hah? Wedit loh. Lah dek men kae ibuku bar tuku emas oleh. Lah aku tuku jajan 10.000 lah. Ora usah boros. Ngono lho. Masya Allah. Jenenge sapa ayah? Jenenge sapa ayahe? Rusman Aji Mahfud. Oh, Rosman. Aja ngono Pak Rosman, ngesake iki bocah pintere kaya ngene kok. Wek. Wong ibuke wae lek tumbas emas oleh. Mosok anake tumbas jajane ra oleh. Mosok ngono ayahe. Nggih lho. Masya Allah, padahal iku pinter, cantik padahal. Oh, ayahe iki. Ya wis kene. Seratus. Halo, Pak. Hah? Tiga toh, Pak. Please toh, Pak. Ayahku ibuku wedit loh, Pak. Lo kan kalau 1 bulan berarti 50 kali 1 bulan ya 200. Gak jadi baik itu, Pak. Engko tak omong ayahku sebulan 100. Bener kok. Oh, ayah kok ngono. Please toh, please. Ya, Pak. Please toh, Pak. 300, Pak. Iki karo tak kei iki lho 2 iki, ha. Iki 2. Karo 200. Nah, makasih. Rezeki nomplok. Rezeki anak soleh. Anak solihah. Nah, niku. Ya setengah-tengah 250 ya. Ya. Ya iki pertengahan iki jenenge. 250. Makasih, semoga rezekinya lancar. Amin. Panjang umur. Amin. Tambahi lagi. Tambahi 20 mau enggak? Mau. Nih tambahi 20. Yes. Loh 300 karek kurang 30 engko njaluk Pak Rosman kae. Coba pelit wong e. Pelit. Pak Rosman, anak pintere gini, anak cantiknya gini, apa tak ambil anak aku? Kamu mau enggak jadi anakku? Alfi. Bener? Seneng mana jadi anaknya Pak Rosman sama anaknya Abah? Dua-dua nih. Makanya nanti mondok di tempatnya Abah ya. Iya, Pak. Berarti jadi anaknya Pak Rosman sama anaknya Abah. Keren kamu. Suka aku sama kamu. Belajar terus ya sayang ya. Oke. Tepuk tangan untuk Alfi. Nah, saya dengan berat hati saya nggak bisa karena ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Alfi, pinter banget kamu, keren.